Baik, akhwatullah azani Allah wa iyyakum. Kita lanjut pembahasan kita nomor 9 dan sampai nomor 15 insyaallah. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai dengan nomor 15 saja terlebih dahulu ya. Sisa waktunya bisa antuna kerjakan untuk memurojaah materi yang kita berikan hari ini. Nomor 9. Perhatikan sila Pancasila di bawah ini silanya ngacak ya, nomor 1 sampai 5 tapi ngacak. Tugas kita mengurutkan saja. Oleh karenanya, karena kita di sekolah juga memang tidak ada apel dengan membaca Pancasila, maka dari itu di sini ada soalnya alhamdulillah nih, sehingga nanti kita bisa menghafal dari sini ya. Setidaknya kita tahu lah urutan Pancasila itu yang pertama apa. Maka jawabannya yang kita lihat apa benar, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin, dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 10. Tahapan penyusunan undang-undang apabila usulan berasal dari DPR dilakukan melalui urutan. Nah, ini kita pahami karena kita belum pernah belajar ini sebelumnya ya. Jadi urutannya adalah dari nomor 4, 1, 2, 3, dan 5. 4. DPR mengajukan rancangan undang-undang kepada Presiden, kemudian pembahasan RUU oleh Presiden dan DPR, kemudian pengesahan undang-undang oleh Presiden. Setelah disahkan maka dicatat dalam lembaran negara, dan terakhir diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara, dan terakhir banget adalah barulah jadi undang-undang yang harus dipatuhi oleh segenap bangsa Indonesia. Nomor 11. Berikut ini yang dimaksud dengan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan, nah ini jelas, ini pernah kita pelajari waktu itu ya, arti dari demokrasi. Sedikit nanti kita akan bahas tentang demokrasi itu apa dan contohnya bagaimana, terutama undang-undang yang berkaitan dengan demokrasi ini. Kemudian nomor 12, Pak Robus menjabat kepala desa dan berprofesi sebagai pengusaha. Untuk memperluas usahanya, Pak Robus menggunakan dana desa sebagai tambahan modal kegiatan tersebut, termasuk tindakan korupsi karena penggelapan dalam jabatan yang merugikan negara. Nah, ini tidak boleh. Jadi dia sebagai lurah, tetapi dia juga memanfaatkan jabatannya itu untuk memperluas usahanya, dan ini tidak boleh, disebutnya dengan korupsi. Nomor 13. Berikut ini yang dimaksud dengan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah C. Hak semua orang mengeluarkan pendapat. Jadi memang hakikat dari kebebasan berpendapat itu adalah mengeluarkan pendapat itu merupakan hak semua kita. Ya, tentunya pendapat-pendapat yang kita berikan juga sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Ya, jangan sampai kita melanggar di beberapa norma yang pernah kita bahas, di antaranya norma sosial dan norma agama apalagi. Kemudian nomor 14. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki 4 asas, salah satunya yaitu asas hukum baru. Jelaskan prinsip dari asas hukum baru, yaitu sebetulnya bukan jelaskan, ini mestinya ya. Ini soal tahun 2018 ya, tidak mengapa ya. Jadi jelaskan prinsip dari asas hukum baru, yaitu peraturan perundang-undangan yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama. Ya kan ada revisi ya, sehingga ada perbaikan-perbaikan. Pembahasan yang terakhir nomor 15. Nanti lanjut nomor-nomor berikutnya. Nomor 15, perilaku yang sesuai dengan norma kesopanan. Norma lagi, karena memang materi PKN kita itu nggak jauh dari norma demokrasi Pancasila. Kemudian juga ada otonomi daerah, itu aja tuh kisi-kisinya yang pernah Anda berikan itu ya. Jadi tidak lepas dari itu soalnya insya Allah, dan insya Allah mudah kalau bukan undang-undang. Jadi intinya adalah soalnya dibaca terlebih dahulu, jangan ngasal jawabnya ya, jangan ngasal jawabnya. Nomor 15, perilaku yang sesuai dengan norma kesopanan yang ditunjukkan oleh nomor-nomor 1 dan 2. Tidak berbicara saat makan, betul, walaupun sebetulnya dalam Islam boleh berbincang-bincang ya, cuma mungkin tidak dominan berbincangnya daripada makannya. Kalau nomor 2, menghormati orang yang lebih tua, tentu ini ya. Nah, ini adalah norma kesopanan ya, norma kesopanan 1 dan 2. Kita akan bahas sedikit tadi tentang demokrasi, sedikit saja, bisa jadi tentang undang-undang atau hal-hal yang berhubungan dengan demokrasi. Akhwatullah azanillah wa iyyakum. Ana akan jelaskan sedikit tentang demokrasi ya. Nanti juga akan Anda berikan filenya untuk dibaca-baca. Jadi istilah demokrasi berawal dari bahasa Yunani yakni demokratia. Kata ini terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat.
Kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi demokrasi sepadan artinya dengan kekuasaan rakyat. Kekuasaan itu mencakup sektor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Secara umum, pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Jadi bukan semuanya, maka dari itu ada contoh aplikasi dari demokrasi adalah adanya pemilihan umum ya, atau adanya pilkada misalnya untuk pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur maupun wali kota ataupun yang lain-lainnya. Tapi kalau sekarang wali kota sepertinya sudah ditunjuk oleh gubernur. Kalau dulu sampai lurah sekalipun kepala desa itu dipilih ya dengan pemilu. Kemudian di sini setidaknya terdapat 7 hal dalam prinsip demokrasi. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi ya. Prinsip ini terkait dengan undang-undang dasar atau semua hukum yang ditetapkan. Konstitusi dijadikan landasan dalam berbangsa. Konstitusi dijadikan landasan dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, prinsip demokrasi yang kedua adalah peradilan tidak memihak dan bebas. Kemudian yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat, yakni berkumpul ya. Berserikat ini berkumpul. Pergantian pemerintah secara berkala, kalau di kita 5 tahun sekali ya. Penegakan hukum dan kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. Betul. Kemudian nomor 6, jaminan atas hak asasi manusia, dan ini juga salah satu materi yang ada pada kisi-kisi ujian kesetaraan kita kali ini. Hak asasi manusia sudah pernah kita pelajari ya. Jadi hak mendasar yang ada pada setiap manusia. Kebebasan pers ya, pers itu kayak wartawan gitu. Maka di negara demokrasi wartawan tuh bebas meliput berita-berita yang ada. Macam demokrasi, ada demokrasi yang berlandaskan fokus perhatian, demokrasi formal, material, dan gabungan. Nanti bisa Antuna baca ini ya. Kemudian model demokrasi berdasarkan pada penyaluran kehendak rakyat, ada demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung contohnya seperti pemilu ya. Itu maksudnya adalah rakyat langsung memilih siapa pemimpinnya. Kemudian kalau demokrasi tak langsung, ini keputusan atau pendapat-pendapat kita ajukan melalui anggota DPR atau MPR, DPR atau DPD atau DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kita sampaikan ke mereka dan mereka akan menyampaikan dan mendiskusikan di DPR-nya itu bersama pemerintah. Maka ini disebutnya demokrasi tidak langsung. Terakhir, alhamdulillah azanillahu wa iyyakum, contoh negara demokrasi. Di antara negara-negara yang menggunakan sistem ini selain Indonesia adalah India, Amerika Serikat, Indonesia, Brazil, Pakistan, Nigeria, dan lain-lain. Tentu Arab Saudi tidak masuk ke sini karena Arab Saudi tidak mengenal atau tidak mengaplikasikan paham demokrasi. Arab Saudi itu dia dengan sistem kerajaan ya, sistem kerajaan. Jadi kerajaan itu berbeda dengan demokrasi. Kalau demokrasi itu 5 tahun sekali ganti presiden, kalau kerajaan tidak. Kerajaan itu ganti rajanya ketika memang rajanya sudah meninggal atau sudah tiada. Nah, itu perbedaan sedikit tentang demokrasi dan yang bukan demokrasi. Dan kita bukan membahas perbedaan demokrasi dengan yang lainnya. Baik, akhwat fillah azanillahu wa iyyakum, pembahasan kita sampai di sini. Berarti sampai nomor berapa tadi? Sampai nomor 15. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas nomor berikutnya ya, 16 sampai beberapa nomor ke depan. Insyaallah ana ucapkan jazakumullahu khairan, dan silahkan sekali lagi untuk disimak ulang ya penjelasan ini, dan juga dibaca-baca ulang PDF yang nanti insyaallah akan Anda kirimkan, dan juga dipahami soal-soal yang sudah kita bahas hari ini. Apabila di antara antum ada yang berinisiatif misalnya mengerjakan atau latihan soal-soal PKN online di Google, itu juga ada, silakan kerjakan, dan jika ada yang bertanya silakan sampaikan di grup atau tanyakan via Jabri juga boleh. Sampai di sini perjumpaan kita. Syukran jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.